tiap kehamilan itu beda-beda gitu. Tiap ibu hamil itu kondisinya beda-beda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumil, apabila janin dalam kandungan terlilit tali pusat, haruskah melahirkan secara sesar atau bisa melahirkan secara normal? Nah, sebelum membahas tentang lilitan tali pusat pada janin, haruskah melahirkan secara normal atau sesar, aku mau sedikit sharing pengalamanku hamil kemarin. Jadi ketika aku hamil masuki usia kandungan 36 minggu, ketika USG itu terdeteksi adanya satu lilitan tali pusat di leher bayiku gitu. Padahal sebelumnya itu nggak ada gitu. Nah, pada saat baru tahu itu aku langsung shock, langsung panik dan nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Saking masa sih ada satu lilitan tali pusat gitu di leher lagi gitu kan. Nah, pada saat itu juga dokter spesialis kandungannya itu tidak menerangkan lebih lanjut gitu. Soalnya akunya juga diam dan antrian pasiennya juga masih banyak gitu kan. Nah, udah nih pada usia kandungan 37 minggu atau 1 minggu kemudian aku kontrolkan ke bidan desa gitu. Jadi mendekati HPL, aku tuh rutin kontrol ke bidan desa gitu untuk memantau perkembangan janinku dalam kandungan gitu. Nah, waktu kontrol itu aku bilang ke bidan desanya, kemarin waktu USG ada satu lilitan tali pusat di leher gitu. Aku bilangnya cuma sebatas itu doang, dan kemudian bidan desanya tuh langsung bilang gini, oh berarti nggak bisa lahiran normal, harus sesar gitu. Akunya udah shock, udah panik, udah nggak bisa ngomong apa-apa, ditambah dengan perkataan bidan desa tadi bahwa aku nggak bisa normal, aku harus sesar. Itu buatku tambah ngedrop, tambah ya Allah, aku baru hamil pertama kali dan harus operasi sesar gitu. Jadi pikiran itu tambah ngedrop gitu. Ya, aku kan berharap itu supaya bisa lahiran normal gitu kan. Kemudian juga seiring berjalannya waktu mendekati HPL, aku tuh langsung kayak lebih pasrah, lebih legowo, lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Kemudian janin dalam perut itu juga aku ajak ngobrol gitu kan. Terus kayak ya udah, misal emang jalannya harus sesar ya, kita berjuang bersama ya nak ya gitu. Jadi kayak semuanya udah pasrahkan ke Tuhan gitu. Nah, kemudian HPL-nya ketika 40 minggu itu sama sekali nggak ada tanda-tanda mau lahiran gitu. Kemudian 40 minggu plus 1, jadi plus 1 hari aku USG kan, USG lagi, kontrol lagi ke dokter langgananku gitu. Nah, waktu USG itu, waktu kontrol itu, aku tanya lagi, dok bagaimana dengan lilitan tali pusatnya gitu. Di posisi itu aku udah agak cooling down ya, udah legowo gitu kan, kalau misalnya harus sesar gitu. Dokternya bilang, oh iya bu, ini masih ada lilitannya satu di leher gitu. Terus aku bilang, saya harus operasi sesar ya dok ya gitu. Dokternya kaget, hah? Enggak, jangan panik, jangan bingung dulu gitu. Ada lilitan tali pusat itu tidak berarti harus operasi sesar gitu. Jadi ibu bisa melahirkan secara normal gitu. Jadi jangan panik dulu gitu. Nah, kata-kata dokter tadi tuh bikin aku adem banget, langsung terenyuh banget gitu kan. Langsung alhamdulillah ya Allah, ternyata aku masih ada kemungkinan, masih ada peluang buat lahiran secara normal gitu kan. Nah, itu aku kontrolnya kan 40 minggu plus 1 hari, paginya sekitar jam 10-an gitulah. Nah, siangnya jam setengah 3, siang menuju sore itu ya, setengah 3 perut tuh udah mulai kencang, udah mulai kontraksi, dan itu lanjut terus sampai aku udah nggak tahan. Sampai habis maghrib sekitar setengah 7-an itu aku langsung cus ke rumah sakit, ke IGD, dicek ternyata udah bukaan 5 gitu. Kemudian jam setengah 9 alhamdulillah anakku lahir dengan cara normal gitu. Jadi
alhamdulillah dengan satu lilitan tali pusat di leher aku bisa melahirkan secara normal. Nah, sebenarnya apa sih tali pusat itu? Nah, tali pusat adalah tali, gampangnya gitu ya, tali yang menghubungkan antara janin dengan plasenta atau ari-ari gitu. Apa sih kegunaan dari tali pusat itu? Tali pusat itu dia mengantarkan O2 atau oksigen, sari-sari makanan dan nutrisi untuk janin selama janin itu di dalam kandungan. Kemudian apa itu lilitan tali pusat gitu. Nah, lilitan tali pusat adalah kondisi di mana janin itu terlilit oleh tali pusatnya sendiri di dalam kandungan gitu. Apa sih yang menyebabkan janin dalam kandungan itu bisa terlilit tali pusat? Penyebabnya banyak nih. Misalnya kayak yang pertama, janin itu aktif bergerak dalam kandungan. Kemudian tali pusatnya itu sangat panjang gitu kan. Kemudian air dalam ketuban itu banyak. Kemudian kehamilan kembar gitu. Itu juga bisa memicu terjadinya lilitan tali pusat pada janin. Apa tanda-tanda janin dalam kandungan terlilit tali pusat gitu. Nah, tanda-tandanya yang bisa mengetahui itu hanya si bumil, karena yang kontak langsung dengan janin itu kan ibunya sendiri ya gitu. Jadi ibunya itu harus peka, harus lebih aware gitu. Jadi salah satu tandanya itu janin itu aktif bergerak gitu kan. Pergerakannya itu banyak, kemudian tiba-tiba pergerakannya jadi sedikit. Jadi tiba-tiba bayi itu diem, kemudian gerakannya sedikit, gerakannya pelan, gerakannya lemah gitu. Nah, itu patut diwaspadai. Bagaimana cara memastikan bahwa janin dalam kandungan itu terlilit tali pusat gitu. Nah, cara memastikannya adalah dengan USG gitu. Jadi bumil jangan malas untuk kontrol ke dokter, jangan malas kontrol untuk ke bidan gitu. Karena pemantauan janin dalam kandungan itu juga bermanfaat untuk mengetahui kondisi janin dalam kandungan. Bagaimana cara mengatasi janin yang terlilit tali pusat dalam kandungan gitu? Tidak ada gitu. Jadi sampai detik ini tidak ada atau belum ada cara medis yang bisa mengatasi atau mengurai lilitan tali pusat janin dalam kandungan. Bunda lebih sering ngajak ngobrol janinnya gitu. Jadi kayak sambil perutnya dielus-elus gitu kan, sambil diajak ngobrol. Adek, anak pinter, yuk adek pinter ya, adek bisa ya lilitannya dilepas, tali pusatnya jangan buat mainan ya nak ya gitu. Jadi lebih sering diajak ngobrol gitu. Apakah janin dengan lilitan tali pusat dalam kandungan itu nanti ibunya harus melahirkan secara sesar? Jawabannya tergantung, bisa iya, bisa tidak gitu. Alhamdulillah kalau yang aku sharing di awal tadi, alhamdulillah aku bisa lahiran normal gitu. Tapi kembali lagi, tiap kehamilan itu beda-beda gitu. Tiap ibu hamil itu kondisinya beda-beda. Jadi untuk bisa lahiran normal atau sesar, untuk kasus janin terlilit tali pusat, ada baiknya Bunda konsultasikan hal tersebut kepada spesialis dokter kandungan gitu, supaya lebih artinya itu lebih nyaman gitu. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, ketika USG tanya sebanyak-banyaknya. Nah, pertanyaan-pertanyaan selama USG kayak video ini yang udah aku buat, Bunda bisa tanyakan di sana. Jadi jangan malu untuk bertanya, jangan malas untuk cari informasi gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga menambah pengetahuan, nambah wawasan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.